Penelitian program CSR PT Kapuas Sawit Sejahtera dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kemiskinan Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. PT Kapuas Sawit Sejahtera atau PT KSS merupakan salah satu perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya berada di Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Penelitian ini dilakukan di Desa Pantai, yang merupakan salah satu dari 11 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini memiliki luas sekitar 77 km persegi atau 7.700 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Corporate Social Responsibility atau CSR PT KSS untuk memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis program CSR yang dapat dilaksanakan oleh PT KSS. Adapun manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan terkait program CSR yang dapat dilaksanakan oleh PT KSS. Sedangkan bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam pemetaan sosial yang dilakukan peneliti terhadap Desa Pantai, terdapat 5 pokok yang diteliti, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Desa Pantai. Pemetaan sosial yang pertama yaitu pada sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat Desa Pantai kurang peduli terhadap pendidikan. Masih banyaknya masyarakat hanya bersekolah hingga tingkat SD dan SMP, menandakan bahwa tingginya angka tingkat putus sekolah di Desa Pantai. Selain masalah pendidikan, dalam hal kesehatan, masyarakat Desa Pantai kekurangan fasilitas kesehatan karena hanya tersedia UPT Puskesmas Mandomai untuk memeriksa kesehatan. Dalam hal pekerjaan, masyarakat Desa Pantai mayoritas bekerja sebagai petani, baik itu petani padi, karet, maupun sawit. Selain menjadi petani, warga di Desa Pantai memiliki pekerjaan sebagai penganyam rotan untuk berbagai jenis kerajinan tangan, seperti tas ataupun dompet. Dan profesi lainnya adalah membuat perahu kecil bermesin. Kan tetapi, hanya beberapa masyarakat saja yang memiliki keahlian tersebut, karena masyarakat di Desa Pantai tidak pernah mengikuti pelatihan kerja atau pelatihan informal dari pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Jika dilihat berdasarkan sumber daya alamnya, kegiatan operasional PT KSS berdampak pada kualitas tanah kebun milik masyarakat, yakni berkurangnya air yang diserap oleh kebun karet tersebut. Selain itu, tanah di Desa Pantai juga kebanyakan tercemar oleh sampah yang ketika air pasang, maka sampahnya akan naik ke daratan. Lalu ketika air surut, sampah-sampah tersebut tertinggal di lahan milik warga. Hingga saat ini, masyarakat Desa Pantai sama sekali belum tersentuh aliran air PDAM, sehingga warga hanya memanfaatkan air sumur dan air sungai untuk kegiatan sehari-hari. Dalam hal sosial, warga sangat mudah untuk bersosialisasi dengan warga lainnya di desa. Interaksi yang baik antar masyarakat inilah yang memperkuat kerukunan masyarakat di Desa Pantai. Dalam hal ekonomi, dapat disimpulkan dari beberapa wawancara dengan warga bahwa 100% pendapatan yang mereka peroleh, hampir 100% tersebut digunakan untuk pengeluaran sehari-hari, sehingga jarang ada warga yang bisa menyimpan pendapatannya untuk ditabung. Yang terakhir adalah infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, jembatan yang ada di Desa Pantai rata-rata berlubang dan tidak layak pakai. Begitu juga dengan jalan yang sempit, berlubang dan licin ketika hujan. Desa Pantai hanya memiliki satu fasilitas kesehatan, yaitu UPT Puskesmas Mandomai yang hanya buka pada pukul 8 hingga 10 pagi. Adapun terkait jaringan atau sinyal, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, jaringan atau sinyal di sana terbilang sangat sulit. Warga hanya bisa menggunakan satu provider, yaitu milik pemerintah dengan jaringan yang sering kali hilang. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah tempat ibadah dan sekolah. Tempat ibadah di Desa Pantai terbilang dalam kondisi sedang. Terdapat gereja dan masjid yang ada di desa ini. Desa Pantai sendiri memiliki beberapa sarana pendidikan, yaitu 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah pertama. Namun, kondisinya tidak begitu baik karena ada beberapa gedung yang harus diperbaiki.
Beralih ke program CSR dari PT KSS, di mana sejak berdirinya pada tahun 2012 hingga pada tahun 2022, Desa Pantai berada pada Ring 1 PT KSS. Program CSR yang telah diberikan kepada masyarakat di Desa Pantai, antara lain pada tahun 2021 terdapat sumbangan racun untuk penyemprotan rumput di badan jalan, kemudian juga ada sumbangan paket sembako kepada warga lansia dan kepada pengurus Masjid Nurul Yakin. Dengan adanya bantuan program CSR, beberapa masyarakat Desa Pantai cukup merasa terbantu. Namun, belum dapat mengatasi masalah utama yang terjadi di Desa Pantai, yaitu masalah ekonomi dan infrastruktur. Masyarakat lebih membutuhkan perbaikan jalan dan jembatan di Desa Pantai, agar akses mereka lebih mudah untuk menjalankan roda perekonomian. Masyarakat Desa Pantai juga membutuhkan perbaikan sekolah dan dukungan untuk meningkatkan hasil ekonomi dari keterampilan yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga ingin diberdayakan di PT KSS, baik sebagai buruh harian lepas hingga menjadi pegawai kantor, di mana hal ini juga berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk diadakannya pelatihan keterampilan khusus. PT KSS telah melaksanakan program CSR di Desa Pantai yang ditandai dengan memberikan beberapa bantuan untuk membantu perekonomian masyarakat lansia dan pengurus masjid di sana. Akan tetapi, program CSR tersebut belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Desa Pantai. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran antara lain, yang pertama, sebaiknya program CSR yang diberikan oleh PT KSS tidak hanya berupa bantuan atau sumbangan kepada masyarakat yang bersifat sementara. Yang kedua, agar PT KSS merencanakan program CSR yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui adanya pelatihan menganyam rotan dan pemberian akses pemasaran produk kerajinan yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir, program CSR yang dapat dilaksanakan PT KSS agar memperbaiki infrastruktur yang rusak dan membangun beberapa infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal inilah yang bertujuan agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.